Emosi dan tak puas dengan layanan rumah sakit, keluarga pasien mengamuk dan mengintimidasi dokter di RSUD Sekayu. Selengkapnya saudara, kalau kita lihat, polisi dan tak puas dengan layanan rumah sakit membuat 2 orang yang merupakan keluarga pasien di RSUD Sekayu, Palembang mengintimidasi Syahri Putra Wangsa, seorang dokter di ruang ICU VIP. Keluarga pasien yang emosi terus meneriaki dokter seraya memaksa dokter membuka masker. Padahal diketahui pasien mengidap penyakit TBC. Keluarga pasien pun sengaja memvideokan tindakan intimidatif tersebut hingga viral di media sosial. Lantas, apa sesungguhnya pemantik emosi keluarga pasien bisa memuncak dan melecehkan dokter? Buka jelasin. Apa itu kamu? Kamu bilang tadi di ruangan Pak Ipin paling layak. Buka masker. Jelas. Kamu belum tahu kita ya? Buka masker. Buka masker. Jalan ini nah, ini dokter. Ini dokter. Dia bilang dokter apa kamu? Dokter apa kamu? Ngomong. Bagian apa? Dokter apa? Ngomong. Saat dokter mengunjungi pasien, awalnya suasana ruang perawatan tenang. Namun tiba-tiba suasana di ruang perawatan berubah memanas saat keluarga pasien meminta kejelasan terkait tindak lanjut penanganan pasien. Dengan nada tinggi dan emosi, keluarga pasien meminta dokter untuk membuka masker. Bahkan salah satu keluarga pasien sampai memaksa dokter Syafri untuk membuka masker. Padahal saat itu pasien yang sedang dirawat mengidap penyakit TBC. Tak puas sampai di situ, pelaku juga meminta dokter tersebut mendekat ke pasien. Nggak boleh. Dekat ibu saya, dekat mama saya. Jelasin dulu. Udah 3 hari ini kita masuk ruangan VIP. Ini dia pen ini cuman mengasih lihatkan hasil ronsen. Ini dokternya. Pulang kemana kamu? Pulang. Jelaskan. Kamu dokter bagian apa? Jelaskan. Saat sang dokter membawa hasil ronsen, pelaku tak henti-hentinya melakukan intimidasi. Pelaku mengejar dokter tersebut dan bahkan menanyai kapasitas dokter tersebut. Pelaku terus-menerus menekan dokter untuk menjelaskan hasil tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Hasil ronsen. Ini dokternya. Pulang kemana kamu? Pulang. Jelaskan. Kamu dokter bagian apa? Jelaskan. Tiap hari disuruh tunggu dahak. Tiap hari suruh tunggu dahak. Tiap hari dahak dikit-dikit tunggu dahak, dikit-dikit tunggu dahak. Hasil dia bilang hasil ronsen. Kita sewa ruangan VIP ini untuk pelayanan. Dengar nggak ya? Pelayanan yang bagus. Kamu ngerti nggak? Pelayanan yang layak. Ungkapan kekecewaan dilontarkan oleh keluarga pasien tersebut. Saat ini sebagai pasien PIV dan tidak menggunakan BPJS, ia berharap mendapat pelayanan yang cepat. Namun ia tetap kecewa karena sang ibu harus menunggu dokter hingga 4 hari sejak masuk rumah sakit. Jangan kamu kayak kesannya main-main. Kamu berdalih dengan menjelaskan hasil ronsen menunggu air ludah. Ada semua prosedurnya ya. Ya. Rumah sakit dengan kondisi tidak sadar. Ya kita tahu banyak ya, kondisi tidak sadar dengan hipoglikemi ya, dengan gula darah yang sangat rendah. Meski terus mendapat tekanan dan intimidasi oleh keluarga pasien, namun Dr. Syafri tetap tenang. Dengan tenang dan suara pelan, Dr. Syafri kemudian menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga. Namun lagi-lagi keluarga pasien terus-menerus meninggikan nada dan terus mengulang-ulang pertanyaan soal apakah tidak ada arah lain yang memberikan tindakan yang cepat untuk pasien. Belum tahu saya kan? Nah, sekarang saya tanya, tindakan yang tepat kalau hanya untuk MSN seperti apa seharusnya? Bukan nunggu sehari. Ini saksinya banyak nih di sini nih. Udah jangan sok-sok sopan sudah. Urus balik, ya. Kalau masih mau hidup urus balik ibu saya ini. Tak lama setelah itu, pihak keluarga pun mengusir Dr. Syafri untuk keluar dari ruangan pasien. Dengan nada sinis dan arogan, keluarga pasien ini mengusir dokter tersebut dan sempat mengancam. Sebenarnya apa yang mendasari keluarga pasien ini sampai emosi dan mengintimidasi dokter tersebut? Udah jangan sok-sok sopan sudah. Urus balik, ya. Kalau masih mau hidup urus balik ibu saya ini. Cabut dari ini. Ini saksinya banyak ya di sini nih. Jangan sok-sok sopan sudah. Urus balik, ya. Kalau masih mau hidup urus balik ibu saya ini.
Ternyata saudara, keluarga pasien mengaku tersulut emosi karena menilai pihak rumah sakit lambat menangani sang ibu. Padahal pasien dirawat di RSUD Sekayu tanpa menggunakan BPJS. Ia juga mengaku emosi saat sang dokter memintanya untuk sabar. Sementara Dirut RSUD Sekayu menyebut pihaknya telah menjalankan sesuai SOP. Mas Sapri, gimana nih untuk menindaklanjuti saya di Mas Sapri jawab, Pak, jika itu hasil dari nama ibu. Sedangkan nama ibu saya ini sudah ada dari hari Sabtu, Pak. Namanya sudah ada dari hari Sabtu dan di ruang kita kan masuk ruangan PIP berharap dapat kapasitas yang lebih lah. Lalu Pak Sapri bilang ada di situ, makanya saya sedikit emosi. Di situ Pak Sapri bilang ke saya, kamu harus bersyukur, sabar. Saya kan di situ nggak marah, nggak ada marah di situ. Saya disuruh sabar. Kenapa saya disuruh bersyukur? Di situ emosi saya memuncak, Bapak Ibu. Dan kami memastikan bahwa seluruh tindakan yang diberikan telah sesuai prosedur dan mempertimbangkan kondisi medis pasien secara menyeluruh. Ya, kedua terduga pelaku intimidasi terhadap dokter di RSUD Sekayu ini merupakan kakak adik. Salah satunya bernama Ismet Saputra. Terduga pelaku diketahui bekerja di bidang entertainment dan tinggal di Jakarta. Belakangan ia sengaja pulang untuk merawat ibunya yang tengah sakit. Sabar, tenang, dan tidak panik saat mendapat intimidasi dari keluarga pasien ditunjukkan oleh Dr. Syapri Putrawangsa. Ternyata Dr. Syapri Putrawangsa bukan sosok yang biasa di dunia medis di Sumatera Selatan, bahkan di Indonesia. Dr. Syapri ini satu dari 110 dokter subspesialis ginjal dan hipertensi di Indonesia. Ia satu-satunya dokter subspesialis tersebut di RSUD Sekayu. Keberadaannya di RSUD Sekayu menjadi anugerah bagi warga Musi Banyuasin yang kini tak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke kota besar untuk berobat atau menjalani cuci darah. Dan usai mendapat intimidasi dari keluarga pasien, Dr. Syapri melaporkan kejadian ini ke Polres Musi Banyuasin. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Kita terima laporan polisi dari pihak rumah sakit untuk kita tangani. Itu yang melapor langsung korbannya. Sekarang kan yang kita terima laporan masyarakat itu peristiwanya. Nanti pada saat proses penyelidikan, nanti akan kita lihat perbuatan itu, peristiwa itu melanggar pasal apa. Ini bisa. Usai kasus ini viral saudara, kedua pihak pun akhirnya bertemu. Warga pasien yang mengintimidasi dokter di RSUD Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan minta maaf usai melakukan mediasi bersama pihak RSUD Sekayu. Namun laporan korban ke Polres Musi Banyuasin masih tetap berjalan. Dahulu mohon maaf atas terjadinya viral video yang kemarin di hari Selasa yang terjadi di ruangan tempat ibu saya dirawat. Meski sudah menjalani mediasi, namun proses hukum pada kasus intimidasi keluarga pasien pada dokter spesialis tetap berlanjut. Polisi telah menggelar olah TKP dan mengumpulkan sejumlah alat bukti. 4 saksi yang berada di TKP juga sudah diperiksa. Nantinya, keterangan saksi beserta bukti akan dicocokkan dan selanjutnya pemanggilan terhadap terlapor dalam waktu dekat. Ada 4 orang saksi yang sudah diambil keterangan oleh Polres Banyuasin. 4 orang ini saksi-saksi yang kebetulan ada di lokasi TKP ya. Nah, oleh karena itu, ya ini saksi yang menguatkan untuk bisa nantinya menjadi alat bukti untuk bisa nantinya dikombin dengan alat bukti lainnya sehingga mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke proses penyidikan lebih lanjut. Kasus intimidasi kepada dokter oleh keluarga pasien ini sampai ke telinga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin mengecam keras aksi tersebut. Yang menegaskan kekerasan terhadap tenaga medis tidak dapat dibiarkan. Menkes mendukung penuh langkah hukum yang diambil Dr. Syapri untuk memberikan efek jera dan kasus serupa tak lagi terjadi.
Saya menegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kekerasan dan pelecehan terhadap siapapun tidak dapat ditolerir. Saya sangat menghargai tenaga medis berkualitas seperti Dr. Syafri, seorang dokter subspesialis yang bersedia untuk mengabdi di Kabupaten Sekayu, lokasi yang ditempuh 4 jam dari kota Palembang. Tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman saat menjalankan tugas, dan setiap bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Saat ini saya sudah menugaskan tim Kemenkes untuk memberi dukungan terhadap langkah hukum yang diambil oleh Dr. Syafri dan RSUD Sekayu. Saya dukung sepenuhnya kasus ini harus dituntaskan melalui jalur hukum untuk memberikan efek jerah. Emosi sesaat bisa berujung pidana. Aksi arogansi terhadap siapapun dan oleh siapapun tidak dapat dibenarkan, apalagi terhadap tenaga kesehatan. Efek jerah harus diberikan agar semua pihak tidak sewenang-wenang. Namun, komunikasi antara dokter dan pasien maupun keluarga serta transparansi harus berjalan dengan baik. Jangan sampai kejadian serupa kembali terulang. Saudara, usai jeda di Berita Utama memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-80, warga di Pamunakan, Subang, Jawa Barat menggelar pawai kendaraan hias dan juga mengarak bendera sepanjang 50 meter. Berita Utama segera kembali.